Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lalu, jenis-jenis pertahanan negara itu ada apa saja ya? Di Indonesia sendiri, pertahanan negara meliputi dua jenis, yaitu pertahanan militer dan pertahanan non-militer. Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama dalam pertahanan militer adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI bertugas sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI juga bertugas untuk menangkal dan menindak ancaman militer serta memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu. Sedangkan Polri bertugas sebagai penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Komponen cadangan yaitu warga sipil yang direkrut secara sukarela untuk memperkuat komponen utama. Komponen pendukung pertahanan militer adalah sumber daya nasional yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman, baik militer maupun non-militer. Komponen ini tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik, akan tetapi meliputi berbagai hal berikut. Sumber daya manusia atau SDM termasuk dalam komponen pendukung pertahanan militer karena perannya yang krusial dalam menjaga dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara. SDM yang terlatih dan berkualitas dapat dimobilisasi untuk mendukung operasi militer dan non-militer saat dibutuhkan. Dengan adanya SDM yang melimpah, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ini untuk memperkuat struktur pertahanan, terutama dalam menghadapi ancaman. Selanjutnya yaitu ada sumber daya alam atau SDA. SDA termasuk dalam komponen pendukung pertahanan militer karena berfungsi sebagai potensi yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat kekuatan komponen utama. Pengelolaan SDA secara efektif memastikan kesiapan negara menghadapi ancaman baik militer maupun non-militer dengan memanfaatkan semua sumber daya nasional secara terpadu. Berikutnya yaitu ada sumber daya buatan. Sumber daya buatan termasuk dalam komponen pendukung pertahanan militer karena berfungsi untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan komponen utama seperti Tentara Nasional Indonesia. Sumber daya buatan yang merupakan hasil pengolahan dan peningkatan dari sumber daya alam dapat dimobilisasi untuk mendukung operasional pertahanan negara saat menghadapi ancaman militer ataupun non-militer. Yang terakhir yaitu ada sarana dan prasarana nasional. Sarana dan prasarana nasional termasuk dalam komponen cadangan pertahanan militer karena fungsinya yang vital dalam mendukung operasional pertahanan negara. Sarana dan prasarana ini mencakup infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk mobilisasi dan logistik saat menghadapi ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisasi. Ancaman ini dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayah. Berikut ada beberapa contoh yang termasuk dalam ancaman militer. Pemberontakan bersenjata adalah perlawanan terhadap otoritas negara yang dilakukan dengan kekerasan terorganisir atau pembangkangan sipil. Pemberontakan bersenjata merupakan ancaman militer yang dapat mengganggu pemerintahan dan mengancam keutuhan NKRI. Pemberontakan bersenjata dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang bersenjata ringan dengan melakukan perang gerilya. Pemberontakan besar yang pernah terjadi di Indonesia yaitu adalah pemberontakan G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965.
Tujuan utama dari G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintah Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Contoh selanjutnya dari ancaman militer adalah terorisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan dengan sengaja untuk mencapai tujuan politik atau ideologis. Istilah ini biasanya digunakan untuk kekerasan dalam masa damai atau kekerasan pada non-kombatan. Salah satu contoh dari kegiatan terorisme yang pernah terjadi di Indonesia adalah tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Kasus ini adalah kasus ledakan bom yang terjadi di 3 titik di Pulau Dewata, Bali. Akibat peristiwa tersebut, ratusan orang tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Sejumlah korban juga banyak yang mengalami luka bakar. Pertahanan non-militer adalah kekuatan pertahanan negara yang dibangun untuk menghadapi ancaman non-militer. Pertahanan non-militer juga disebut pertahanan nirmiliter. Pengimplementasian pertahanan non-militer atau pertahanan nirmiliter adalah upaya menjaga keamanan negara tanpa menggunakan kekuatan militer. Hal ini mencakup penanganan ancaman seperti bencana alam, terorisme, dan lintas kejahatan negara, dengan fokus pada aspek pemberdayaan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bentuk-bentuk ancaman non-militer dapat meliputi beberapa aspek-aspek. Yang pertama, yaitu ada bidang ideologi. Dalam bidang ideologi, ancaman non-militer dapat berupa penyebaran paham yang dapat memecah belah persatuan nasional. Dalam bidang politik dapat berupa korupsi, ekonomi dapat berupa krisis keuangan, sosial budaya dapat berupa kemiskinan, teknologi dapat berupa kejahatan cyber, dan keselamatan umum dapat berupa bencana alam dan kecelakaan industri.